Anda sudah menguasai beberapa cara untuk menempatkan klip pada timeline. Nah, ternyata masih ada satu cara lagi untuk melakukan hal itu. Nah, teknik ini dinamakan 3 point dan 4 point editing. 3 dan 4 editing kalau Anda tidak tahu artinya. Ya, namun sebelumnya kita tahu bahwa di Source Monitor dan Program Monitor memiliki tool-tool yang bentuknya sama, namun ternyata di sini fungsinya berbeda. Ya, nantinya kita akan menggunakan tool-tool yang ada pada monitor tersebut. Nah, dikatakan 3 point atau 4 point editing, penjelasannya adalah ketika kita menentukan titik in point atau out point di source monitor, itu sudah dihitung 2 titik atau 2 poin ya. Kemudian kita menentukan in point dan out point di program monitor. Nah, itu dihitung 3. Nah, selanjutnya ketika kita menekan insert atau overlay untuk menempatkan di timeline, baru itu dihitung 4. Apa bedanya ya? Perasaan sama saja. Ya, kita lihat nanti. Baik, sekarang kita buat 2 titik pertama, yaitu menentukan in point dan out point. Saya pilih in point-nya, kemudian saya ingin mengambil 10 detik dari klip ini. Ya, seperti ini. Kemudian saya tekan enter. Baru saya tekan out point. Nah, kemudian saya akan membuat in point dan out point pada program monitor. Fungsinya apa? Nah, nantinya subclip yang telah kita buat tadi kita letakkan pada area in point dan out point yang sudah ditentukan di program monitor. Saya buat in point, kemudian saya tulis 10 ya. Karena saya akan memasukkan subscript berdurasi 10 detik. Kemudian out point. Nah, kalau Anda lihat di timeline, maka ada warna biru pada track video dan track audio. Nah, kalau kita ingin menempatkan pada track video 2, maka kita pilih track video 2. Ya, seperti ini. Baru kemudian kita gunakan insert atau overlay. Ya, gampang kan? Kemudian Anda perhatikan di sini, ketika CTI di program monitor saya jalankan, maka CTI pada timeline juga ikut berjalan. Nah, kemudian saya bisa membuat in point dan out point pada posisi CTI berada. Kemudian ketika klip kita masukkan, maka akan menempati lokasi di mana CTI berada. Lalu apa bedanya dengan teknik sebelumnya? Ya, di sini saya membuat subclip dengan durasi 10 detik. Saya hapus dulu ya. Kemudian bagaimana jika saya membuat areanya kurang dari 10 detik? Nah, ketika saya masukkan ya, ada keterangan yaitu dialog fit clip. Di sini ada keterangan bahwa source-nya terlalu lebar dibandingkan dengan tujuannya. Ya, kita bisa merubahnya dengan fit to fill, yaitu merubah kecepatannya. Nah, Anda lihat, maka klip dengan durasi atau kecepatan 10 detik akan dirubah menjadi kecepatan 5 detik.
Maaf, suaranya pasti akan mengecil ya, karena kalau Anda lihat film yang dipercepat ya, diberi efek cepat, maka suaranya akan seperti ini. Ya. Kemudian sebaliknya. Bagaimana jika areanya saya buat 20 detik? Ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah, sama ya. Kita bisa merubah klip dengan melakukan perubahan di kecepatannya. Tentunya, kecepatan klip akan menjadi lambat. Nah, kalau di film-film yang slow motion, pasti suaranya akan agak membesar gitu ya. Dan ternyata di sini kita bisa langsung merubah kecepatannya dari klip yang dimasukkan ya. Tentunya ketika kita tidak menggunakan ini, kita bisa merubah speed atau durasi dari klip yang sudah ada di timeline. Oh iya, satu lagi. Ketika kita tidak ingin merubah kecepatannya, kita bisa mengabaikannya ya. Kita bisa mengabaikan dengan in point ataupun out point. Artinya, klip akan dimasukkan apa adanya ya, yaitu ketika klip berdurasi 10 detik, maka akan masuk dengan durasi 10 detik. Jadi tidak ada perubahan kecepatan.